proses sandar kapal. Karena kapasitas pelabuhan Labuan Bajo yang terbatas, saya pun dengan KM Niki Baroka harus menunggu pergantian untuk sandar kapal. Dan sandar kapal pun dimulai pada pukul 2 siang. Yang seharusnya pagi kami sudah tiba di Labuan Bajo, tapi kami harus menunggu antrian kapal, dan baru siang ini saya pun baru sadar di Labuan Bajo. Kapalnya mau merapat. Dan riding pun saya mulai dari pelabuhan Labuan Bajo menuju kota Aimere, Nusa Tenggara Timur, dan saya akan melanjutkannya menggunakan kapal feri ASDP untuk sampai ke kota Kupang. Dan perjalanan saya dari Labuan Bajo menuju Aimere kurang lebih 230 km atau kurang lebih 6-7 jam perjalanan. Itu pun dari Google Maps. Dan sebelum saya meninggalkan pelabuhan Labuan Bajo, saya pun menyerahkan surat keterangan rapid test saya kepada Satgas yang ada di Labuan Bajo untuk syarat melakukan perjalanan di Nusa Tenggara Timur.
Dan perjalanan ke Aimere pun saya mulai pada sore hari. Dan beruntung kali ini perjalanan saya ditemani oleh seorang rider asal Magelang yang sudah hafal dengan jalan daerah Flores yang penuh liku-liku. Dan rider ini bernama Rider Diki. Dia juga akan pulang kampung ke kota Bajawa, lebih tepatnya setelah Aimere. Jadi dia mengantarkan saya dulu, baru dia lanjut perjalanan ke Bajawa, kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan. Dan ini adalah pengalaman pertama saya berada di Tanah Flores, touring di Tanah Flores yang dikenal dengan sejuta kelokannya, tanjakannya, yang pastinya tidak akan membuat bosan di perjalanan nanti. Di jalan sempit bawah. Wih, bagusan ini. Isi tanah. Untuk para rider dan para bikers yang ingin touring di tanah NTT atau Flores, saya sarankan untuk membawa jerigen tambahan karena di tanah Flores ini sangat sulit pom, dan pom bensinnya pun berjaraknya cukup jauh. Apalagi yang kalau bertangki kecil itu sangat sulit sekali, seperti motor saya yang hanya tangki cuma 3,5 liter. Jadi saya harus pinter-pinter untuk mengatur bahan bakar dan mempersiapkannya di jerigen saya. Jalan ini mempesona banget. Cuma katanya longsor. Tinggal longsor. Dan kami berdua pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan dari atas bukit, melihat gugusan pulau yang ada di Labuan Bajo. Tidak terasa perjalanan kami sudah sampai di daerah Lembor, yaitu perbatasan antara Labuan Bajo dan Ruteng. Di sini tempatnya sangat indah, ada hamparan sawah yang sangat luas yang membuka saya betapa indahnya Flores. Tidak seperti kebanyakan orang bilang kalau NTT itu adalah tanah kering yang tandus, yang tidak bisa ditanami apapun. Tapi ini semua sudah dibuktikan dengan luasnya persawahan yang ada di daerah Lembor, dan mempertegas bahwa Flores atau NTT bukan tanah kering.
Dan setelah 3 jam perjalanan dari kota Labuan Bajo, kami pun bersiap untuk beristirahat sejenak di Alfamart yang ada di pintu masuk kota Ruteng. Hah? Dari tadi. Dan setelah beristirahat sejenak di Alfamart dan sudah puas berbelanja, kami pun melanjutkan perjalanan yang masih kurang 3 jam lagi ke kota Aimere. Kalau untuk Bro Diki mungkin masih kurang 4,5 jam lagi untuk sampai Bajawa. Ini baru mantap ini. Berasa banget mandalnya. Dan setelah riding panjang kurang lebih sekitar 7 jam perjalanan, saya pun tiba di kota Aimere, kota yang sepi, yang kalau dibilang kelihatannya seperti pedesaan ya. Perjalanannya saya pun tempuh kurang lebih 6-7 jam, dan saya pun tiba di kota Aimere pukul 11 malam. Dan saya harus menginap di pelabuhannya karena harus menunggu kapal pagi harinya untuk berangkat ke Kupang. Dan perpisahan pun dengan Bro Diki tidak bisa saya abadikan karena kamera yang ada di helm saya baterainya sudah habis. Yang jelas saya berterima kasih kepada Bro Diki yang sudah menemani saya dari Labuan Bajo hingga ke Aimere. Saya berterima kasih sekali karena saya tidak tahu medannya, medan yang cukup curam, medan yang berkelok-kelok, jalan di hutan pada malam hari. Ini pun menjadi pengalaman saya untuk saya kedepannya kalau pulang lewat sini sudah tahu jalannya. Terima kasih Bro Diki, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.